I've been searching the whole ocean, wondering if the skies would clear, treading softly in slow motion, but I think the time is near. But I think the time is near to wait, wait in the water. If we fade, why even bother? The worst case, we will sink to the bottom. Take our place
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berhari Minggu. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita sehingga kita bisa memasuki bulan Maret ini dengan sukacita, dengan segala kebaikan Tuhan. Dan hari ini, pagi ini, minggu pertama kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari sama-sama kita benar-benar siapkan hidup kita untuk pagi ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita dengar firman Tuhan serta bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan melimpah atas hidup kita di tempat kita masing-masing. Mari kita mulai dengan doa dulu, dan bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi ini, dan Tuhan sudah menyertai kami di waktu-waktu lampau. Dan pagi ini hari yang bersukacita, kami mau bersama-sama memuliakan Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau ditinggikan Tuhan, kami boleh bersukacita karena Engkau Allah, Raja di atas segala raja. Dan kami akan juga dengar firman Tuhan, firman yang hidupnya memberkati kami. Dan juga kami akan bersekutu dengan darah-Mu, mengurapi kami semuanya. Tuhan boleh menolong setiap pribadi tempat kami masing-masing. Kami boleh beribadah bersama-sama. Sarana yang ada kami boleh gunakan berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan pagi ini. Kita memuji nama Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan, tu rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, semuanya hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan, tu rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Engkau Raja mulia. Oh, kami tinggikan, kami sembah. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan,
ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali katakan, Raja mulia. Berikan sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan kita. Yes Tuhan, Engkau Allah Raja mulia Tuhan. Segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Di rumah kami Tuhan, Engkau ada Tuhan, dan Engkau siap memberkati kami Tuhan. Kami membawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku hanya Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanyalah segalanya. Mari angkat pujian dengan iman kepada Tuhan. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi angkat pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita kepada Tuhan. Angkat pujian ini, katakan sungguh-sungguh. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Rasakan kuasa Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
segenap hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari angkat pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini, Yesus Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, mari lebih dalam lagi angkat hati kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di, katakan kelepasan, kelepasan, oh terjadi di sini. Oh Tuhan, mari kita terhubung dengan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan saat ini Yesus. Haleluya, sembah Dia. Kami memuji Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Dalam hadirat-Mu kami menyembah Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita tetap jaga hadirat Tuhan. Mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan ada kepuasan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Dan kami mau selalu ada dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Sekali lagi angkat pujian ini. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga Tuhan. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat. Mari lebih dalam lagi dalam hadirat, angkat pujian ini. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Amin. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang
terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat lebih dalam lagi angkat pujian yang katakan kepuasanku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Yes, rasakan Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Amin Tuhan. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Kami sanjung Engkau Tuhan. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Yesus ku sanjung. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat termulia Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik buat kami Tuhan. Dan kami terus ingin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Untuk dia berbicara buat kami Tuhan. Memberikan kekuatan buat kami yang lemah. Memberikan jalan keluar bagi kami yang butuh jalan keluar. Bahkan firman-Mu Tuhan mampu menegur kami Tuhan. Ketika kami mulai jauh dari-Mu Tuhan. Kami bawa hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, urapi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita bertemu kembali hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan tidak habis-habisnya kasih setianya buat kita. Dan kita memasuki bulan Maret, bulan yang baru. Kita sudah punya tema selama tahun 2022 ini. Dan tiap bulan kita akan membahas kata-kata atau pengajaran dengan kata berbahagia yang diucapkan Yesus, disampaikan Yesus pada waktu khotbah di bukit di Matius 5. Dan ini bulan yang ketiga, bulan Maret, kita akan membahas tentang lemah lembut dengan tema Gift of Meekness. Bagaimana orang yang lemah lembut ini disebut berbahagia. Mari kita baca bersama ayatnya di dalam Matius 5 ayat yang kelima yang berkata sebagai berikut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah saudara, apa sih arti kata lemah lembut? Kalau menurut saya tentu bukan berarti orang yang disebut lemah lembut itu adalah orang yang perasaannya halus. Orang yang baik hati, bicaranya tenang, atau orang yang sabar, gak suka ngomong, diam aja. Menurut saya belum tentu seperti itu. Karena bisa juga orang itu diam, gak suka ngomong, sabar, tetapi hatinya keras, bisa juga. Nah, orang yang lemah lembut ini bukan berarti dia orang yang lembek atau orang yang lamban. Sebab apa? Apa yang diajarkan Yesus ini dalam serangkaian kata berbahagia, di ayat sebelumnya Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita. Dan kita sudah belajar bersama, ini yang dimaksud adalah miskin secara rohani dan berduka cita secara rohani. Tentu juga lemah lembut ini punya arti yang rohani. Kita melihat semua ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita sehingga kita bisa berbuah. Salah satunya seperti yang dikatakan di ayat ini yaitu lemah lembut. Kita tentu tahu buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Salah satunya yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan.
Dan tentu ini adalah sebuah buah yang harus kita lakukan. Dan bukan saja harus, ternyata Tuhan katakan berbahagia. Jadi ada sesuatu, ada reward yang Tuhan berikan buat kita. Nah saudara, kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 3, 4, ayat 5, jadi mulai bulan Januari, Februari, Maret, Yesus katakan ayat 3 dan keempat, dua ucapan bahagia ini dikatakan miskin rohani dan berduka cita yang secara rohani. Dan kita melihat itu sesuatu yang diungkapkan Tuhan, pengajaran yang disampaikan Tuhan, itu relasi kita dengan Allah. Itu mengatur atau membahas tentang hubungan kita dengan Allah. Miskin di hadapan Allah, berduka cita karena dosa-dosa kita, hubungan kita dengan Allah. Tetapi di Matius 5 ayat 5 ini yang mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini pengajaran Yesus yang menyangkut relasi hubungan manusia dengan manusia. Berbahagialah orang yang lemah lembut ini berbicara tentang relasi antara manusia dengan manusia. Manusia dengan sesamanya. Nah ini bisa dilihat, bisa dinilai, dan bisa kita perbaikin. Karena terlihat. Nah saya akan berbagi kepada saudara semua, apa sih maksud atau arti dari orang yang lemah lembut di dalam Matius 5 ayat 5 ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Saya temukan 3 hal yang dimaksud lemah lembut di dalam ayat ini. 3 arti yang dimaksud orang yang lemah lembut. Yang pertama, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Pelajaran berbahagia yang sebelumnya dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah. Orang berduka cita karena kesalahan-kesalahannya, karena dosa-dosanya. Sehingga dia merasa tidak layak kepada Tuhan. Dan memohon belas kasihan. Mohon kemurahan Tuhan, mohon penebusan Tuhan. Artinya seseorang itu mulai mengosongkan diri. Tidak ada keakuannya. Keakuannya mulai berkurang lah. Kalau tidak ada kayaknya sulit ya. Tetapi keegoisannya ini mulai berkurang. Yang ada adalah Tuhan. Nah dengan semakin dia mengurangi keegoisannya, tentu ini akan menuju kepada kelemah lembutan. Pada waktu kita sudah melakukan perintah Tuhan, dikata berbagi yang pertama, yang kedua, nah kita diajak lagi, maju lagi. Supaya kita bisa mempraktekkan kepada saudara kita. Tidak ada pembenaran diri, sehingga kita yang disebut lemah lembut ini, kita semakin rendah hati, kita semakin rendah hati. Nah rendah hati ini yang bagaimana? Kalau kita melihat ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kita lihat dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang mempunyai sifat lemah lembut dan rendah hati. Dengan jelas dikatakan ayat ini, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hatinya di mana? Sudah jelas kita tahu bahwa Yesus pribadi Allah yang berkuasa. Dia mau turun ke dunia, merendahkan dirinya, enggak turun ke dunia aja sebagai manusia, tetapi dia mengajar manusia.
Dia melakukan mujizat. Bahkan dia mau mati menebus kita. Ini sesuatu yang kita bisa lihat teladan Tuhan yang rendah hati. Kita lihat ayatnya dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah pribadi dari Allah yang kedua yang rela menanggung segala hukuman kita. Dia begitu rendah hati. Tuhan juga begitu lemah lembut. Ini sikap Tuhan Yesus, sifat Tuhan Yesus yang sangat kita rasakan. Paulus juga mengajarkan kepada kita, pada waktu kita melayani Tuhan, kita harus bagaimana? Di dalam Efesus 4 ayat 2 mengatakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Paulus mengajarkan, menasihati kepada jemaat di Efesus. Di dalam mereka melayani jemaat-jemaat. Di dalam dia melayani orang-orang yang baru pertama percaya kepada Yesus. Dia memberikan nasihat apa? Supaya mereka selalu rendah hati, selalu lemah lembut dan sabar. Jadi saudara, kalau Tuhan percayakan kita untuk melayani Tuhan, para pelayan semua, mari kita belajar melayani Tuhan dengan rendah hati, gak sombong, gak merasa kita pintar. Dengan rendah hati, karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Dengan lemah lembut dan juga sabar. Tidak hanya kita dalam pelayanan di konteks di gereja, tetapi sebagai pribadi kita dipanggil Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa apapun itu, dalam keadaan apapun, dimanapun, tidak harus di gereja, di masyarakat. Mari kita boleh melayani mereka dengan rendah hati, dengan lembut dan dengan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Paulus tidak saja mengajar, tapi dia memberikan sebuah teladan. Dia ini sangat mengasihi jiwa-jiwa. Pada waktu dia menginjil kepada orang Yunani, katakan aku sama seperti orang Yunani. Bahkan di bulan lalu sempat satu ayat saya ambil dan saya teringat lagi di Roma 9 ayat 3 mengatakan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus dengan rendah hatinya, dia sampai rela terpisah, terkutuk dan terpisah dari Kristus, asalkan saudara yang dia layani mereka bisa selamat. Wah, luar biasa saudara. Ini mirip dengan tokoh yang bernama Musa. Dia dikatakan oleh Tuhan, dia sangat rendah hati. Demi keselamatan bangsa Israel, dia rela namanya dihapus dari buku kehidupan. Tetapi semua itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, dia mati bagi kita. Menanggung kita, menanggung setiap dosa kita. Nah saudara, kembali ke contoh Musa. Musa ini dikatakan adalah orang yang paling lemah lembut di seluruh bumi. Kita tahu bagaimana lemah lembutnya dia, dalam arti dia rendah hati. Kalau kita lihat kehidupannya, dia dari kecil 40 tahun pertama dia hidup sebagai seorang pangeran. Dia diangkat anak oleh putri Firaun. Dia sebagai pangeran, hidup sebagai di lingkungan bangsawan. Kemudian 40 tahun berikutnya
dia hidup sebagai pengembala domba. Dia mengembalakan domba terus. Dan disitulah Tuhan mulai memanggil dia pada waktu di semak-semak, semak duri yang bernyala oleh api Tuhan. Semak duri itu saudara, kita tahu bahwa semak duri ini gampang sekali terbakar. Habis terbakar. Pada waktu Tuhan memanggil Musa, semak duri itu terbakar, mengeluar apinya, tetapi tidak sampai terbakar. Tuhan mau katakan kepada Musa, engkau seperti semak duri, tetapi engkau tidak akan terbakar. Kalau engkau mau mengikut aku, mengikuti panggilan Tuhan, dan dia melakukannya dengan rendah hati. Bukan dengan keakuan, bukan dengan keegoisan. Sehingga dia dikatakan seorang pribadi yang mampu menyelesaikan tugas Tuhan. Lemah lembut juga dikatakan rendah hati. Kita lihat contoh pada waktu gembala-gembala dari Abraham dan Lot bertikai. Tentu kalau gembalanya bertikai, gak mungkinlah pimpinannya gak tahu. Pasti mengerucut sampai kepada pucuk pimpinan. Dan apa yang sikap apa yang diambil oleh Abraham, dia katakan kalau kamu ke kiri aku ke kanan, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Dia lemah lembut Abraham, rendah hati, tidak egois. Yang pertama, lemah lembut itu kita rendah hati. Mari kita boleh belajar rendah hati. Saudara yang ibadah tidak sendiri di rumah, katakan pada kiri kanan, ayo kita rendah hati. Mari kita belajar rendah hati. Yang kedua, rendah hati, lemah lembut itu adalah penguasaan diri. Lemah lembut punya arti adalah penguasaan diri. Kalau orang itu bisa lemah lembut, dia rendah hati, pasti dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Dengan jelas buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 23 dikatakan di situ ada kelemah lembutan. Dan yang terakhir dikatakan penguasaan diri. Buah-buah roh ini tidak bisa dipilih salah satu, tetapi semua kita lakukan. Kalau kita sudah belajar, dan kalau kita sudah bisa menjalankan buah roh yang dikatakan penguasaan diri, kita bisa melakukan semua buah roh itu. Kita bisa menguasai diri. Lemah lembut itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Dan tentu itu bukan dari dirinya sendiri. Karena dikatakan ini adalah buah roh, tentu dari Roh Kudus. Sehingga kita nggak bisa mengandalkan diri kita. Ayo kita terus belajar, kita terus mendekat kepada Tuhan, supaya Roh Kudus itu menjamah hidup kita, dan kita bisa memberikan buah-buah yang Tuhan inginkan, buah roh itu. Jadi yuk kita semakin merendahkan diri dan kita menguasai diri. Nah saudara, saya teringat sebuah kisah pembuangan di Babel. Bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu dibuang ke Babel. Nah di sana ada tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Ada Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana mereka itu bisa mengendalikan diri. Apa yang mereka lakukan yang dikatakan mengendalikan diri, yaitu mereka tidak mau menajiskan diri dengan santapan dan minuman raja. Itu apa hubungannya Pak? Itu makanan kan enak. Apa hubungannya mereka mengendalikan diri? Ya saudara, pada waktu itu mereka itu orang-orang yang dipilih, mereka itu diberikan makanan raja. Daging-daging yang enak, daging babi, daging sapi wagyu itu enak. Pertanyaannya, emang daging seperti itu najis atau salah? Tidak kan? Tetapi kenapa Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel, mereka memilih tidak mau?
perlu tahu di sini bahwa makanan-makanan itu sebelum diberikan kepada mereka, orang-orang yang dikhususkan itu, makanan itu dipersembahkan dulu kepada berhala. Jadi makanan sudah diberikan kepada berhala, diberikan ke mereka. Ini bukan masalah sisa, bukan. Mengapa? Karena di sana pada waktu itu punya kepercayaan bahwa kalau mereka memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa, mereka akan menjadi orang yang kuat, mereka akan menjadi orang yang pintar, mereka menjadi orang yang hebat. Nah, itu masalahnya. Sehingga Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel juga dia nggak mau. Dia memilih tidak mau menajiskan dirinya, meskipun makanan itu enak. Siapa yang nggak suka? Pasti semua suka. Dia bisa mengendalikan dirinya. Tidak mau. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian saudara, lemah lembut itu saya katakan mengendalikan diri. Dengan kata lain, lemah lembut ini sabar. Ya kan? Orang yang mengendalikan diri pasti itu orang yang sabar. Nah, kalau kita lihat kata lemah lembut ini dalam terjemahan aslinya dari bahasa Yunani dikatakan praus. Ini saya kutip, saudara, saya cari, saya belajar. Oh, artinya praus. Praus itu artinya apa? Praus itu adalah sebuah sikap antara marah yang berlebihan dan tidak pernah marah. Oke, saya ulang. Praus itu adalah sikap manusia antara marah yang berlebihan dan tidak pernah marah. Ya, saya katakan sabar. Jadi praus itu bukan berarti orang itu tidak pernah marah. Dan juga orang itu tidak gampang marah. Kurang apa dikit marah. Nah, itu bukan lemah lembut. Tapi juga bukan orang yang tidak pernah marah, diam aja. Diginiin, ada diam, ada gini. Jadi praus atau lemah lembut ada di antara itu. Yang bagaimana? Saya berikan contoh lagi. Musa tadi dikatakan orang yang lemah lembut. Tetapi Musa juga pernah marah. Kapan itu? Pada waktu bangsa Israel, pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan, diberikan 10 perintah Allah. Kemudian dia turun melihat bangsa Israel menyembah berhala. Marah kan dia? Marah sampai dilempar itu batunya. Yuk kita baca dalam Keluaran 32 ayat 19. Keluaran 32 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Musa marah. Apakah ini lemah lembut? Nah, justru itulah lemah lembut. Marah di waktu yang tepat dengan alasan yang tepat. Saya kutip dari William Berkeley. Dia katakan, lemah lembut bukan hanya sekedar sabar, tapi lemah lembut juga harus memiliki kemarahan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar self control, tetapi juga God control. Nah, itu yang penting, saudara. Kapan sih saat orang boleh marah? Lihat contoh Musa tadi. Dia marah saat melihat orang berbuat dosa. Kita kalau melihat orang berbuat dosa tidak benar, kita harus berani marah. Jangan membiarkan. Contoh lain, Daud dan Goliat. Pada waktu Daud akan melawan Goliat, apa yang terjadi? Kakaknya yang bernama Eliab, dia menghina Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud diam aja. Kenapa? Karena dia tahu yang dihina dia tenang aja. Tetapi pada waktu dia mendengar Goliat melecehkan umat pilihan Tuhan, Goliat melecehkan Tuhannya bangsa Israel, maka Daud marah dan dia berkata, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini berani menantang Allah? Dan kemarahan
yang benar. Maka Daud dengan kuasa Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat. Jadi perlu menguasai diri. Sehingga masalah pribadi itu, kalau kita main Tuhan, itu masalah yang sekian. Kalau orang menghina kita, jelekin kita harus mengambil sikap seperti Daud ini. Cuek. Tapi saat nama Tuhan dipermalukan, saat orang itu melakukan dosa, kita harus berani bertindak, berani marah. Contoh lain Tuhan Yesus pada waktu dia di bait suci, melihat orang berjualan tidak menghargai bait suci, maka Yesus marah, menjungkir balikkan kemarahan yang terjadi di waktu yang tepat karena alasan dosa. Ada ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus kita lakukan. Marahan yang benar. Jadi menguasai diri, tidak asal marah. Yang ketiga, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Tadi kata lemah lembut, kata aslinya adalah praus. Ini juga berarti yaitu digunakan terhadap binatang yang sudah dijinakkan atau dikuasai sehingga tunduk sepenuhnya kepada pemiliknya atau kepada majikannya. Jadi praus punya arti adalah orang yang dikuasai atau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut, orang itu adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah hidupnya kepada Tuhan. Karena lemah lembut ini tidak saja kepada pribadi orang itu, dia punya apa atau dia tidak, tetapi sikapnya. Orang yang memilih berserah kepada Tuhan daripada mengandalkan kekuatannya sendiri, dia disebut pribadi yang lemah lembut. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7 dengan jelas dikatakan dua ayat itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan ingin kita ini lemah lembut, yaitu kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tadi Yeremia 17 ayat 5. Oh, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kalimat berikutnya dikatakan demikian? Yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, kecenderungannya nanti akan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah punya semua. Dia butuh ini bisa tercukupi. Ini ada. Sehingga seakan-akan tidak butuh Tuhan. Maka menjauh. Sehingga kita harus benar-benar selalu mengandalkan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Saudara, apa masalah saudara saat ini? Saya berharap semua jemaat, meskipun kita ibadah secara online, saya berdoa, saya rindu, saya ingin semua dalam keadaan baik. Dalam keadaan sehat, damai sejahtera. Tetapi kalau saat ini keadaan saudara tidak sebaik yang saudara inginkan, firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Tuhan mengajak supaya kita lemah lembut. Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin kita berserah kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah hentinya buat kita yang selalu berat kepada Tuhan. Nah saudara, yang terakhir dalam Matius 5:5 ini mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang lemah lembut tadi sudah kita bahas bersama. Orang lembut adalah mereka yang rendah hati. Kemudian mereka mempunyai penguasaan diri. Dan mereka berserah kepada Tuhan. Nah kalimat berikutnya dikatakan, karena mereka akan memiliki bumi. Apa sih maksud Tuhan? Maksud ayat ini mereka akan memiliki bumi.
Nah saudara, memiliki bumi saya dapatkan beberapa. Yang pertama memang kita memiliki segala sesuatu. Kita memiliki bumi. Kalau saya cari ayatnya terdapat dalam 1 Korintus 3:21 berkata demikian. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Ini Tuhan katakan kepada orang Kristen. Dikatakan segala sesuatu adalah milikmu. Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan salah, ayat yang ke-23 mengatakan tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Artinya apa? Kalau kita menjadi pribadi yang lemah lembut, dikatakan memiliki bumi, dikatakan memiliki segala sesuatu. Karena kita ini milik Tuhan. Memiliki bumi juga berarti kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu itu dikatakan di sana ada tertulis langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Artinya apa? Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru. Nantinya setelah kita selesai hidup di dunia. Wah, berkatnya luar biasa. Dan yang ketiga, pengertian dari memiliki bumi ini adalah diberkati oleh Tuhan. Sudah jelas kita melihat sejak Abraham, Tuhan selalu berjanji kepada Abraham, engkau akan aku berkati, segala kaummu di muka bumi akan mendapat berkat terus, dan itu turun-temurun kepada bangsa Israel, sehingga selama ratusan tahun janji itu diulang-ulang. Sehingga artinya memiliki bumi ini itu adalah menerima berkat dari Tuhan. Jadi janji Tuhan kepada Abraham dikatakan engkau akan memiliki bumi, mendapatkan berkat. Jadi janji itu kepada bangsa Israel punya arti, yaitu bangsa Israel akan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Yeremia 57 ayat 13 kalimat terakhir mengatakan, tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Luar biasa tuh saudara. Ada rewardnya. Kalau kita mau lemah lembut, maka dikatakan kita akan memiliki bumi dan kita akan diberkati oleh Tuhan sepanjang hidup kita. Nah saudara, dalam Mazmur 37:11 mengatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Rendah hati di sini artinya lemah lembut. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Saudara, bersyukur sekali ada ayat ini. Ada ayat Matius 5:5 ini. Nama kita semakin giat dalam Tuhan. Kita semakin semangat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mungkin sekarang keadaan sulit, yes. Tetapi yakinlah, kalau kita mau menjadi pribadi yang lemah lembut, rendah hati, mau menguasai diri dan berserah kepada Tuhan, Tuhan sudah sediakan reward buat kita, yaitu memiliki bumi, yaitu diberkati. Kapan itu? Sekarang dan yang akan datang. Yakinlah, katakan lagi kepada kiri kanan, kita adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Sebaliknya dikasih tahu juga bilang, kita harus mau, katakan apa tadi? Lemah lembut, rendah hati, menguasai diri dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saudara, mari sebelum kita akhiri ibadah ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, yang rela mengosongkan dirinya mati di kayu salib, taat supaya kita selamat.
kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari saudara boleh persiapkan materi yang ada. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Mau menjadi pribadi yang lemah lembut, karena Engkau sebut itu orang yang berbahagia dan memiliki bumi. Terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan memberkati materi yang kami gunakan. Tuhan mengurapi kami semua di tempat kami masing-masing, dan kami percaya Roh Kudus bekerja menjamah kami, memulihkan kami saat kami berdoa kepada Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan roti atau materi pengganti, dan saya undang kita berdiri bersama. Kita pegang di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi. Kita proklamirkan bahwa ini adalah tubuh Kristus. Dan sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Saudara bisa siapkan anggur atau materi pengganti, dan kita pegang tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau telah memberikan teladan bagi kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Biarlah teladan yang Tuhan sudah berikan boleh kami ikuti bersama-sama. Karena nasihat firman Tuhan yang kami terima hari ini, kami disebut pribadi yang berbahagia tatkala kami mau lemah lembut dan Engkau memberkati kami. Mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh semakin rendah hati, kami boleh menguasai diri kami, dan kami mau berserah kepada Tuhan karena Engkau Allah yang memiliki kami. Kami percaya Tuhan, setiap berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kami, berkat jasmani rohani, berkat keluarga sekarang dan yang akan datang. Memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan memulihkan setiap umat, pulihkan setiap keluarga yang ada, pribadi yang ada Tuhan memulihkan. Kami percaya Tuhan, kami menjadi pribadi yang menang, kami menjadi pribadi yang mampu menjalankan misi Kristus, yaitu membawa jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang punya problem masalah, kami percaya Tuhan, Engkau Allah lebih hebat dari setiap masalah kami. Dan dalam Tuhan ada setiap pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan umat-Mu yang bekerja. Mereka yang berusaha, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Mereka yang studi, Tuhan memberkati studi mereka. Mereka yang mengurus rumah tangga, Tuhan memberkati mereka.
Dan ada setiap berkat Tuhan di dalam umat-Mu yang ada. Setiap persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, apapun itu Tuhan boleh memberkatinya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa yang tidak pernah henti-hentinya memberkati setiap kami yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan bangsa negara kami Tuhan semakin pulihkan. Kami juga serahkan keadaan dunia, Tuhan juga semakin memulihkan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan di atas bumi ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat ibadah ini. Dan kami menerima berkat Tuhan sebelum kami akhiri ibadah ini. Oleh karena saudara, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus terus menyertai memberkati kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga Tuhan. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesusku sanjung di tempat. Mari lebih dalam lagi dalam hadirat, angkat pujian ini. Kepuasanku berada di hadirat-Mu.